Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami bersama kami. Iya makanya. Kemudian narasinya kita harus selesai. Mohon izin penasihat hukum. Kebetulan kan saksinya juga masih banyak. Tadi berkaitan dengan fitnah dan keonaran sudah ditanyakan kepada penasihat lain. Ketika itu tadi ketiduran. Gak ada masalah kalau nanti ini ditunda selesai. Ditanyakan lagi, tadi sudah ditanyakan. Ini bukan sidang. Ini sidang ya. Tolong Pak Jaksa penasihat hukum tolong tenang. Tolong tenang ya. Kalau tidak bisa tenang saya suruh keluar. Sidang Sugik Nuraharja dan Bang Tri didampingi biasa kuasa hukumnya Egy Sujana, Khozinuddin dan kawan-kawannya. Nah, kemarin ada kejadian yang sangat rame, seru, ribut di dalam. Khozinuddin sampai ngamuk-ngamuk, Egy Sujana sampai ngamuk-ngamuk, bahkan hakim itu sampai nyuruh keluar, ketok palu keluar. Yang ngatur sidang ini saya, bukan kalian. Waduh. Keonaran itu yang saya pahami adalah kegaduhan dan melakukan keributan. Ya, itu yang saya pahami. Yang saya kamu pahami itu apa? Keonaran itu apa yang kamu pahami? Keonaran itu apa? Sudah dijelaskan tadi itu sebenarnya. Tadi sudah dijelaskan tadi. Iya, belum jelas. Sekarang diperjelas apa? Itu versi dia, versi mahasiswa. Coba. Jangan bilang versi, maksudnya keonaran itu ada di visi-visi umum, apalagi dikaitkan dengan hukum. Nggak bisa menurut kumaha aing we cek sudah mah. Nggak bisa. Menurut ilmu hukum, keonaran adalah misalnya ada kerusuhan, ada pembunuhan, ada segala macam yang berkait dengan onar. Maaf, penasihat hukum. Bukan gitu Pak, ini Ya, penting. coba. Saksi ini saksi fakta. Jangan bertentangan dengan fakta. Ya, dengarkan dulu ya. Jelaskan dulu. Saudara tidak sependapat dengan apa yang disaksikan kan? Bukan, tidak semua beda Pak Hakim. Ini yang mulia. Apa? Ini bukan saya dan di sini, kita semua belajar ilmu hukum. Ya. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mengikuti? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut Nggak pemahaman bisa. dia. Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini bukan perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ya, Ini sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi Nggak bukan ada masalah. kita bukan Kita masalah beda pendapat berdebat. biasa. Iya, iya, memang iya betul. Ya iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa Bukan mengikuti tidak pendapat dipaksa. saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapin persoalannya. aja di Ya udah, dalam. ya silakan Ini untuk apa ditanggapi kita bahwa sekolah saksi ini begitu? tidak benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Toh kami juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan, silakan. Ya oleh karena Tapi itu. mohon ini ya diperhitungkan lah karena saksi ini kan Begini, juga yang mulia. untuk latar belakang saksi juga diberi. Terpaku dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran materi tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami bersama kami. Iya makanya. Kemudian narasinya kita harus selesai. Mohon izin penasihat hukum. Kebetulan kan saksinya juga masih banyak. Tadi berkaitan dengan fitnah dan keonaran sudah ditanyakan kepada penasihat lain. Ketika itu tadi ketiduran. Gak ada masalah kalau nanti ini ditunda selesai. Ditanyakan lagi, tadi sudah ditanyakan. Ini bukan sidang. Ini sidang ya. Tolong Pak Jaksa penasihat hukum tolong tenang. Tolong tenang ya. Kalau tidak bisa tenang saya suruh keluar. Sidang di sini kami yang memimpin, bukan Anda yang mengatur. Tolong dipahami itu. Jadi tadi sudah kita sampaikan di awal, kalau saksi menerangkan itu tolong disimak baik-baik. Jadi kalau menurut saya masih ingat, saksi sudah berkali-kali tadi ditanya soal fitnah, soal keonaran, soal motivasi dan sebagainya sudah dijawab. Dan ditanya terus, dipaksa untuk mengikuti. Nah tolonglah, yang sudah ditanya tidak perlu ditanya lagi lah.
tolong digali yang lain yang kaitannya dengan pengetahuan saksi sehubungan dengan perkara ini. Ya, karena tugas jaksa silakan membuktikan, tugas penasihat hukum silakan membela, mengcounter apa yang tidak bisa dibuktikan oleh Pak Jaksa. Itu intinya ya. Kami yang nanti yang menilai, ya. Silakan dilanjutkan. Jadi si Egy kemudian Khozinuddin berusaha untuk terus mencecar para saksi. Seolah-olah saksi itu bodoh. Pokoknya semua argumen, semua definisi harus menurut kepala Egy dan kawan-kawannya. Poinnya itu sebetulnya. Dan mencoba kemudian mengkerdilkan saksi. Ya. Tetapi alhamdulillah hakim tegas di sana. Yang menilai itu kan hakim. Pemutusnya itu kan nanti hakim, bukan Egy dan kawan-kawan. Ketika Egy bertanya, ketika Khozinuddin bertanya tentang apa definisi fitnah, apa definisi ujaran kebencian dan sebagainya, ketika dijawab ya udah, oh seperti itu ya. Kalaupun salah, saya kira tidak mesti diperdebatkan di ruang itu hakim sudah bisa menilai, ya. Tapi Egy kan nggak seperti itu. Dia mencoba untuk kemudian terus mencecar agar tampak kelihatan seolah-olah salahnya dan Egy yang benar. Kan inginnya seperti itu mereka. Sampai ngamuk-ngamuk tuh hakim karena seolah yang menguasai persidangan, seolah-olah yang boleh mengatur persidangan itu adalah mereka, padahal hakim. Ya seperti itulah watak mereka tuh. Kita katakan watak mereka seperti itu. Betapa ngotot arogan. Lagi so iye. Kan logikanya seperti itu sederhananya. Dan Khozinuddin ngamuk-ngamuk seperti itu, ngapain coba? Begundal HTI, kasihan ya. Sekali lagi tampak kelihatan sekali ketika mereka sedang marah-marah itu, kelihatan bodohnya. Seolah kemudian ruangan sidang itu miliknya dan yang memutuskan itu adalah mereka. Dan orang yang ada di ruangan itu harus dituntun oleh pikiran mereka. Bahkan hakim sendiri harus dituntun oleh pikiran mereka. Oh, jangan seperti itu dong. Ya, mestinya kan saksi kemudian sebagainya itu ya dituntunnya oleh pikiran hakim. Bukan pikiran Egy dan Khozinuddin. Kan itu mestinya dituntunnya oleh pikiran hakim. Nah yang memutuskan hakim. Pokoknya berapa lah, mending tegas sekalian, ketok palu suruh keluar kalau misal membuat gaduh. Haruslah kami berharap hakim tidak perlu lagi ikutin tahapan-tahapan yang ada dalam konteks persidangan. Harus dinyatakan ini, ditetapkanlah ijazah Jokowi itu palsu. Nah, sehingga dengan demikian ada peristiwa hukum yang disebut pelanggaran. Maka dengan pelanggaran itu terjadilah impeachment. Mestinya begitu. Karena Jokowi menggunakan ijazah palsu pada waktu mendaftar capres. Nah, itu persyaratan yang serius, maka Jokowi harus batal demi hukum, tidak bisa melanjutkan menjadi presiden. Itu harus menjadi kenyataan hukum yang harus diputuskan. Tapi kita lihatlah, kita ini biar ilmunya segudang dan bagus, mampu mengatasi siapapun, tapi kita kalah dengan kekuasaan. Karena kekuasaan dimiliki, dipegang oleh orang-orang yang zolim. Nah, kita lihatlah hakim di sini. Tadi saya lihat masuk ke sini ada visi dari badan peradilan yang mandiri, badan peradilan yang agung. Kita lihatlah visi misi di pengadilan ini jalan apa tidak. Apa cuma omdo aja papan-papan pengumuman itu. Kita lihat ke depan, insya Allah hakim diberi hidayah oleh Allah, memutuskan untuk jelas dengan ditetapkan ijazah Jokowi adalah palsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lawan atau kita lawan, saudara? Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing, Bang.
Ya alhamdulillah atas izin Allah semua akan terjadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah yang mencabut, Allah juga yang muliakan, Allah juga yang hinakan. Saudara-saudara, terutama majelis hakim dan jaksa, peristiwa politik berhimpitan dengan peristiwa hukum. Sebentar lagi peristiwa politik akan ada. Sekarang udah 2023. Ya. 2024 akan ada pergantian. Kalau Anda masih mempertahankan kekuasaan yang zolim, membela mereka yang tidak benar, Anda ingat peristiwa akan jalan terus. Dan kami mencatat rakyat, kamu hakim yang zolim, kamu jaksa yang zolim, kami catat. Dan ada perubahan nanti, kalian tiba gilirannya harus diadili dengan pengadilan rakyat. Itu aja, ingat baik-baik, hakim, jaksa, polisi, Anda telah membuat catatan pribadi Anda yang membuat Anda ini adalah orang-orang zolim yang menzolimi rakyat Indonesia, dalam hal ini Gus Nur dan Bambang Tri, dan kami semua yang mencintai kebenaran, kejujuran dan keadilan.